Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Pengaruh Positif Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian ilmu sendiri merupakan suatu pemahaman akan pengetahuan yang memiliki fungsi untuk dapat mencari dan menyelidiki dan menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu yang menjadi pengetahuan telah mengalami uji yang layak dan terjamin kebenarannya. Pengetahuan merupakan sesuatu yang telah diketahui atau telah disadari oleh seseorang yang diperolehnya dari pengalaman. Pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu jika pengetahuan ini kebenarannya belumlah teruji. Pengetahuan didapat ketika seseorang menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih maju seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan IPTEK yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selain itu, kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada penguasaan IPTEK. Dengan IPTEK pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Eksistensi IPTEK dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemajuan IPTEK sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut melakukan penelitian atau riset. Pengaruh positif kemajuan IPTEK tentunya memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi
aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, aspek pendidikan, aspek pertahanan dan keamanan. Aspek politik, pengaruh positif aspek politik yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melalui pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperluas hubungan kerjasama antar daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Aspek ekonomi, pengaruh positif aspek ekonomi yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, produktivitas dunia industri semakin meningkat, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan TIK untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Aspek sosial budaya, pengaruh positif aspek sosial budaya yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang jaraknya jauh, waktu dan biaya lebih efisien, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada, dapat membagikan budaya yang ada di negara masing-masing. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Aspek hukum, pengaruh positif aspek hukum yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia,
menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Aspek pendidikan. Pengaruh positif aspek pendidikan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet akan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan ahli di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan mudah. Munculnya aplikasi kelas online yang dapat digunakan dalam semua mata pelajaran. Aspek pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif aspek pertahanan dan keamanan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat IPTEK antara lain, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Diperolehnya personil militer yang berkualitas yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan informasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.